Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan di hari yang seharusnya paling suci, dirimu justru terpaksa mengenakan gaun pengantin yang bukan milikmu. Dengan jiwa yang remuk, dirimu didorong menuju altar yang dingin, untuk menggantikan sahabatmu sendiri. Menikahi pria asing yang berkuasa, demi menebus sebuah pengorbanan yang menyakitkan. Setiap langkah adalah dusta, dan setiap janji suci adalah awal dari sebuah kebohongan terbesar. Mampukah cinta sejati tumbuh dari sebuah pengkhianatan? Ataukah pengorbanannya hanya akan membawanya pada jurang kehancuran yang lebih dalam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Mentari pagi baru saja memecah ufuk di langit Jakarta, namun di dalam suite mewah Hotel Mulia Senayan, suasana sudah terasa seperti kiamat kecil. Harum lili dan mawar yang seharusnya menenangkan, kini terasa menyesakkan, bercampur dengan aroma kepanikan yang pekat. Aku, Alina, berdiri mematung di sudut ruangan. Tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Di hadapanku, Tante Sarah, ibu dari sahabatku Riana, terduduk lemas di sofa beludru. Wajahnya yang biasa terpoles riasan mahal kini pucat pasi, basah oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Gaun pengantin rancangan desainer ternama terhampar di tempat tidur, berkilauan indah, namun terasa seperti sebuah ejekan yang menyakitkan. Pengantinnya telah kabur. Dia pergi. Alina. Riana pergi. Isak Tante Sarah. Suaranya bergetar hebat. Ia menyodorkan secari kertas dengan tangan gemetar. Surat itu kutatap nanar. Tulisan tangan Riana yang indah dan meliuk-liuk, kini terasa seperti goresan belati. Isinya singkat. Sebuah permohonan maaf karena tidak bisa melanjutkan pernikahan. Sebuah pengakuan bahwa hatinya milik orang lain. Dan sebuah permintaan agar keluarganya tidak mencarinya. Kepalaku pening seketika. Hari ini adalah hari pernikahan Riana dengan Adrian, seorang CEO muda dari keluarga terpandang, sebuah pernikahan yang disebut-sebut sebagai aliansi bisnis termegah tahun ini. Pembatalan pernikahan ini bukan hanya soal aib, ini soal kehancuran. Kesepakatan bisnis raksasa yang menjadi penopang perusahaan keluarga Riana, bergantung pada ikatan suci yang batal terjadi ini. Bagaimana ini? Bagaimana nasib keluarga kita? Para tamu sudah berdatangan. Keluarga Adrian sebentar lagi tiba. Lirih Om Wijaya, ayah Riana, sambil memijat pelipisnya. Wajahnya yang biasa tegas dan berwibawa, kini tampak 10 tahun lebih tua. Matanya yang tajam menatap sekeliling ruangan dengan putus asa, sebelum akhirnya berhenti dan menatapku. Tatapan itu membuat darahku berdesir. Aku tahu tatapan itu. Itu bukan tatapan seorang paman kepada keponakan angkatnya. Itu adalah tatapan seseorang yang menemukan secercah harapan di tengah badai. Sekecil apapun harapan itu. Lalu, Tante Sarah bangkit, berjalan terhuyung ke arahku. Ia menggenggam kedua tanganku, tatapannya memohon, penuh keputusasaan yang begitu dalam hingga aku merasa ikut tenggelam di dalamnya. Alina, sayang, hanya kamu yang bisa menolong kami, bisiknya lirih. Air matanya menetes di punggung tanganku. Tolong, nak, gantikan posisi Riana. Duniaku seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku terasa habis. Apa? Apa maksud tante? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Menikahlah dengan Adrian. Jadilah pengantin pengganti. Ucapnya, kali ini lebih jelas, lebih tegas. Seolah itu adalah satu-satunya solusi yang ada di alam semesta. Aku mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, Tante. Itu gila. Itu tidak mungkin. Aku bukan Riana. Adrian akan tahu. Semua orang akan tahu. Tidak akan. Sela Om Wijaya cepat. Adrian belum pernah bertemu Riana secara intens. Mereka hanya bertemu 2 kali dalam pertemuan keluarga yang sangat formal. Itu pun dari jarak jauh. Dia tidak akan tahu bedanya.
Riasan bisa membuatmu sangat mirip dengannya. Alina, postur tubuh kalian hampir sama. Tapi ini salah. Ini penipuan. Desisku, jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rongga dadaku seperti genderang perang. Ini adalah kegilaan. Menikahi pria yang tidak kukenal. Pria yang seharusnya menjadi suami sahabatku sendiri. Lalu apa yang tidak salah, Alina? Bentak Tante Sarah. Cengkeramannya di tanganku menguat. Membiarkan keluarga kami hancur? Membiarkan ratusan karyawan kehilangan pekerjaan mereka? Membiarkan nama baik yang kami bangun puluhan tahun luluh lantak dalam sekejap. Ia mulai terisak lagi. Kali ini lebih pilu. Kami sudah menganggapmu seperti anak kami sendiri. Kami yang membiayai kuliahmu sampai selesai. Kami yang memberimu tempat tinggal saat kamu datang ke Jakarta sebatang kara. Apakah ini caramu membalas kami, Alina? Dengan membiarkan kami jatuh ke jurang terdalam. Setiap kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Utang budi itu, belenggu tak kasat mata yang selama ini selalu kuingat. Mereka memang telah memberiku segalanya. Kasih sayang, pendidikan, kehidupan yang layak. Dan kini, mereka meminta satu hal yang tidak pernah kubayangkan. Hidupku. Masa depanku. Aku menatap gaun pengantin itu lagi. Indah, megah, dan dingin. Lalu aku menatap wajah Tante Sarah dan Om Wijaya yang penuh harap. Aku terjebak. Tidak ada jalan keluar. Menolak berarti menjadi pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Menerima berarti mengorbankan seluruh diriku dalam sebuah kebohongan besar. Kepalaku terasa berat. Dipenuhi ribuan suara yang saling bertentangan. Tapi di antara semua suara itu, suara tangis Tante Sarah adalah yang paling nyaring. Dengan napas yang terasa berat dan tercekat, aku akhirnya mengangguk pelan. Sangat pelan, seolah leherku terbuat dari batu. Satu anggukan kecil yang terasa seperti menyerahkan seluruh jiwaku. Seketika, kelegaan terpancar di wajah mereka. Tante Sarah memelukku erat, mengucapkan terima kasih berkali-kali di sela isak tangisnya. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tubuhku terasa hampa, kosong. Dalam 1 jam berikutnya, aku diubah menjadi Riana. Para perias bekerja dengan sigap, menyulap wajah sederhanaku menjadi semirip mungkin dengan sahabatku. Rambutku ditata dalam sanggul elegan yang sama persis seperti foto referensi Riana. Dan akhirnya, gaun itu, gaun pengantin yang berat itu dipasangkan ke tubuhku. Rasanya dingin dan asing. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Yang kulihat bukanlah Alina. Itu adalah seorang wanita cantik yang asing, dengan mata yang kosong dan senyum yang dipaksakan. Musik dari ballroom di lantai bawah mulai terdengar sayup-sayup, menandakan acara akan segera dimulai. Pintu suite terbuka, dan seorang panitia pernikahan masuk dengan wajah tegang. 5 menit lagi, mempelai pria sudah menunggu di altar. Jantungku seolah berhenti berdetak. Adrian. Pria itu menungguku. Pria yang akan menjadi suamiku dalam beberapa menit ke depan. Tanpa tahu bahwa pengantin yang akan dinikahinya adalah seorang penipu. Om Wijaya menepuk pundakku pelan. Kamu bisa melakukan ini, nak. Demi kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti berjalan di atas bara api. Ini adalah awal dari kebohongan terbesarku. Awal dari hidupku sebagai pengantin pengganti. Dan aku tidak tahu, apakah di ujung jalan ini ada kebahagiaan, atau hanya jurang yang lebih dalam. Lorong menuju ballroom terasa memanjang tanpa akhir. Setiap langkah yang kuambil dengan gaun berat ini terasa seperti menyeret sebongkah batu besar. Musik organ yang megah terdengar semakin jelas, menggetarkan lantai marmer dan merayap masuk ke dalam tulangku, bukan sebagai alunan kebahagiaan, melainkan sebagai musik pengiring menuju tiang gantungan. Tepat di ambang pintu raksasa yang terbuka, Om Wijaya memberikan lenganku kepadaku, meremasnya pelan seolah memberiku kekuatan terakhir. Ingat, senyum, bisiknya, sebelum melangkah mundur dan membiarkanku berjalan sendiri di atas karpet bunga. Seluruh mata tertuju padaku. Ratusan pasang mata dari kolega bisnis, teman sosialita, dan kerabat jauh. Mereka menatap kagum pada
Riana, sang mempelai wanita yang anggun. Tak seorang pun tahu, di balik riasan tebal dan senyum yang kupatri di bibirku, ada Alina yang sedang berteriak ketakutan. Pandanganku lurus ke depan, tertuju pada satu titik di ujung sana. Seorang pria tinggi tegap berbalut setelan jas hitam yang dijahit sempurna. Punggungnya tegap, auranya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Dialah Adrian. Saat aku semakin dekat, dia berbalik, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajahnya dari dekat. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya tajam seperti elang, dan sedingin es di kutub utara. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, tidak ada binar cinta yang seharusnya ada di mata seorang mempelai pria. Dia hanya menatapku datar, sebuah tatapan penilaian yang singkat, seolah sedang memeriksa kualitas sebuah barang yang baru saja ia beli. Dia mengulurkan tangannya, dan aku menyambutnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Sentuhan kulitnya terasa dingin, sama seperti tatapannya. Kami berdiri berdampingan di hadapan penghulu. Aku tidak berani menoleh ke arahnya. Aku hanya bisa menatap lurus ke depan, merasakan kehadirannya yang dingin di sisiku. Aku mendengar penghulu membacakan doa-doa, menyebut nama ayah Riana, dan kemudian nama Adrian. Suara Adrian terdengar berat dan mantap saat dia mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, lancar dan tanpa celah. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Gema kata, sah, dari para saksi menggema di seluruh ruangan, menghantam kesadaranku. Semua terjadi begitu cepat. Kini, di mata hukum dan agama, aku adalah istrinya. Istri Adrian. Aku merasakan sebuah beban yang luar biasa berat menimpa pundakku. Aku telah mencuri takdir sahabatku sendiri. Saat diminta menandatangani buku nikah, tanganku gemetar hebat hingga aku nyaris tak bisa memegang pena. Adrian melirik sekilas ke arah tanganku, keningnya sedikit berkerut, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Resepsi pernikahan adalah siksaan yang lebih panjang. Lampu kristal berkilauan, musik jazz mengalun lembut, tawa dan obrolan terdengar di mana-mana. Semuanya tampak sempurna. Kami berdiri di pelaminan, menyalami tamu yang tak ada habisnya. Aku harus terus tersenyum, menerima ucapan selamat, dan berpura-pura menjadi wanita paling bahagia di dunia. Adrian berdiri di sampingku seperti patung es. Dia bersikap sopan kepada para tamu, tersenyum tipis jika perlu, tetapi setiap kali tidak ada yang memperhatikan, wajahnya kembali datar dan dingin. Dia tidak pernah berbicara padaku kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Geser sedikit, atau senyum, ayahku sedang melihat, bisiknya tanpa menoleh. Setiap jam terasa seperti selamanya. Aku lelah, bukan hanya secara fisik karena gaun dan sepatu hak tinggi ini, tetapi juga secara mental. Topeng, Riana, ini terasa semakin berat. Aku merindukan diriku yang asli, Alina yang bisa tertawa lepas tanpa beban, yang bisa menunjukkan kesedihan saat memang sedih. Di tengah keramaian, aku merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Akhirnya, setelah acara yang terasa berlangsung seabad, kami diizinkan pergi. Kami berjalan menuju mobil pengantin yang sudah menunggu, diiringi lambaian tangan dan sorak-sorai. Begitu pintu mobil tertutup, memisahkan kami dari dunia luar, semua kepura-puraan itu lenyap seketika. Adrian melepas dasi kupu-kupunya dengan kasar dan menyandarkan punggungnya, memejamkan mata tanpa sepatah kata pun. Keheningan di dalam mobil terasa begitu pekat dan menekan. Aku duduk kaku di sisiku, tidak berani bergerak atau bahkan bernapas terlalu keras. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk memecah kebisuan yang menyiksa ini. Tapi apa yang bisa kukatakan? Maaf, namaku bukan Riana. Mobil mewah itu melaju membelah malam Jakarta, meninggalkan gemerlap hotel dan menuju kawasan elit di daerah Menteng. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang terbuka secara otomatis. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah bergaya modern minimalis. Besar, mewah, tetapi terasa dingin dan tidak bernyawa, sama seperti pemiliknya. Adrian turun lebih dulu. Seorang pelayan membukakan pintu untukku.
Tanpa menungguku, Adrian berjalan masuk. "Ikut aku," katanya singkat. Dan aku mengikutinya seperti bayangan. Bagian dalam rumah itu lebih menakjubkan sekaligus mengintimidasi. Langit-langitnya tinggi, perabotannya mahal dan artistik, tetapi semuanya didominasi warna monokrom. Hitam, putih, abu-abu. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada sentuhan personal. Rasanya seperti masuk ke dalam sebuah galeri seni, bukan sebuah rumah. Dia membawaku naik ke lantai 2. "Ini kamar tidur utama," katanya sambil membuka sebuah pintu. Aku menahan napas. Ruangan itu sangat luas, dengan ranjang ukuran super besar di tengahnya dan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke taman. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Inikah? Seolah bisa membaca pikiranku, Adrian berjalan melewati kamar utama itu dan membuka pintu lain di sebelahnya. Ruangan ini sedikit lebih kecil, namun tetap mewah. "Ini kamarmu," katanya datar. Aku menatapnya bingung. Dia bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada, dan menatapku dengan tatapan bisnisnya yang dingin. "Dengar," mulainya. Suaranya tanpa emosi. "Aku sudah memenuhi kewajibanku pada keluargaku dan keluargamu. Pernikahan ini sudah terjadi. Di depan umum, kita adalah suami istri. Tapi di dalam rumah ini, kita adalah 2 orang asing. Jangan ikut campur urusanku, dan aku tidak akan ikut campur urusanmu. Jangan sentuh barang-barangku. Jangan masuk ke ruang kerjaku. Anggap saja kau sedang menyewa kamar di rumah ini. Apa kau mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokanku terasa kering. Kata-katanya jelas, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. "Ini adalah perjanjian kami. Atau lebih tepatnya, peraturannya." "Bagus," katanya. Tanpa kata-kata lain, tanpa ucapan selamat malam, dia berbalik, menutup pintu kamarku, dan meninggalkanku sendirian. Aku mendengar suara langkah kakinya menjauh. Lalu suara pintu lain ditutup. Hening. Aku berdiri di tengah kamar asing yang mewah ini. Gaun pengantin yang berat masih melekat di tubuhku. Topengku akhirnya bisa kulepaskan. Aku berjalan terseok ke arah ranjang dan menjatuhkan diriku di atasnya. Dan saat itulah, pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung. Aku menangis dalam diam, memeluk diriku sendiri, merasakan dinginnya kesepian dan beratnya kebohongan yang kini harus kujalani. Aku adalah seorang istri, namun aku tidak punya suami. Aku tinggal di rumah megah, namun aku tidak punya rumah. Aku terjebak, sendirian, di dalam sangkar emasku yang baru. Pagi pertamaku sebagai seorang istri dimulai dengan keheningan yang memekakan telinga. Aku terbangun karena cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden tebal. Bukan karena alarm atau sapaan hangat. Kamar ini terasa asing. Ranjangnya terlalu empuk. Selimutnya terlalu halus. Selama beberapa detik, aku lupa di mana aku berada. Sebelum kemudian kenyataan menghantamku dengan keras. Pernikahan palsu. Suami sedingin es. Rumah yang terasa seperti penjara mewah. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan hanya untuk bangkit dari tempat tidur. Setelah membersihkan diri, aku memberanikan diri untuk turun ke lantai bawah. Aroma masakan lezat menuntunku ke ruang makan yang sangat luas, dengan meja kayu panjang yang bisa menampung 20 orang. Di salah satu ujung meja, Adrian sudah duduk di sana. Dia sudah rapi dengan kemeja biru tua yang licin dan celana bahan. Matanya terpaku pada sebuah tablet yang menampilkan grafik dan angka. Di hadapannya tersaji sarapan lengkap. Namun dia seolah tak peduli. Dia hanya menyesap kopi hitamnya sambil terus bekerja. Aku berjalan pelan dan mengambil tempat duduk di ujung meja yang berlawanan. Jarak kami terasa seperti membentang 1 kilometer. Seorang asisten rumah tangga yang lebih tua, yang kemudian ku ketahui bernama Bei Asih, menghampiriku dengan sigap. "Selamat pagi, Nyonya. Nyonya mau sarapan apa?" Tanyanya dengan suara lembut dan sopan. Aku hanya tersenyum tipis dan meminta nasi goreng, pilihan yang paling sederhana. Selama sarapan, tidak ada satu kata pun yang terucap di antara kami.
Aku bisa mendengar suara denting sendokku yang beradu dengan piring, suara napasnya, dan sesekali suara ketukan jarinya di layar tablet. Suasana begitu tegang dan canggung hingga aku hampir tidak bisa menelan makananku. Dia sama sekali tidak mengangkat kepalanya, tidak melirikku, seolah aku adalah bagian dari perabotan yang tak terlihat. Tepat pukul 7 pagi, dia bangkit, meletakkan serbetnya di meja, dan berjalan pergi. Tanpa salam, tanpa pamit. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara mobilnya menjauh. Dan sekali lagi, aku sendirian dalam keheningan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama persis. Monoton dan sunyi. Pagi hari sarapan dalam keheningan. Lalu Adrian pergi bekerja. Dia baru pulang larut malam. Seringkali setelah aku sudah masuk ke dalam kamar. Rumah megah ini menjadi duniaku. Aku mencoba menjelajahinya. Dari ruang tamu yang luas, perpustakaan pribadi dengan koleksi buku yang mengesankan, hingga kolam renang dengan air biru jernih di halaman belakang. Semuanya indah, sempurna, tetapi tidak ada jiwa di dalamnya. Para asisten rumah tangga bersikap sangat hormat, tetapi mereka menjaga jarak. Mereka telah diinstruksikan bahwa nyonya baru mereka adalah pribadi yang pendiam. Mungkin mereka mengira aku angkuh. Mereka tidak tahu, aku hanya seorang penipu yang ketakutan. Aku tidak bisa terus-terusan berdiam diri seperti ini. Jiwa Alinaku memberontak. Riana mungkin bisa menghabiskan harinya dengan berbelanja atau pergi ke salon. Tapi aku tidak. Aku butuh melakukan sesuatu agar tidak menjadi gila. Aku menemukan sebuah sudut kecil di taman belakang yang tanamannya tampak layu dan tidak terawat. Setiap pagi, setelah Adrian pergi, aku akan pergi ke sana. Aku mencabuti rumput liar, menggemburkan tanahnya, dan menyirami bunga-bunga yang hampir mati itu dengan tanganku sendiri. Bei Asih menatapku dengan heran pada awalnya, bahkan menawarkan bantuan tukang kebun, tapi aku menolaknya dengan halus. Ini adalah satu-satunya hal yang terasa nyata di dunia palsuku. Satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi Alina. Suatu malam, sekitar sebulan setelah pernikahan kami, aku tidak bisa tidur. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air ketika aku melihat lampu di ruang kerja Adrian masih menyala. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dari Bei Asih, aku tahu bahwa Adrian sedang menangani proyek merger perusahaan yang sangat besar dan membuatnya sangat tertekan beberapa minggu terakhir. Dia sering bekerja sampai pagi, hanya ditemani kopi hitam pekat. Sebuah dorongan aneh muncul dalam diriku. Bukan sebagai Riana, sang istri, tetapi sebagai Alina, sesama manusia. Aku teringat almarhum ayahku. Setiap kali beliau harus bekerja lembur, ibuku akan membuatkannya kopi tubruk. Bukan kopi dari mesin mahal, tetapi kopi hitam yang diseduh dengan air mendidih langsung di dalam gelas, dengan takaran yang pas sehingga ampasnya akan mengendap sempurna di dasar. Kopi yang pahit, namun menenangkan. Dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan suara, aku masuk ke dapur. Aku mengabaikan mesin espresso canggih yang harganya mungkin lebih mahal dari biaya kuliahku. Aku mengambil bubuk kopi lokal, gula, dan sebuah cangkir keramik sederhana. Aku merebus air di panci kecil. Tanganku bergerak dengan sendirinya, mengikuti ingatan bertahun-tahun lalu. Aroma kopi yang pekat dan khas mulai menguar, memenuhi dapur yang sunyi. Setelah selesai, aku menatap cangkir di tanganku. Apa yang kulakukan? Peraturannya jelas. Jangan ikut campur urusannya. Ini sudah melanggar batas. Aku hampir saja membuang kopi itu, tetapi sebuah suara kecil di hatiku menahannya. Dia tampak sangat lelah. Mungkin ini bisa sedikit membantunya. Dengan jantung berdebar, aku berjalan menuju ruang kerjanya. Pintunya sedikit terbuka. Aku bisa melihat punggungnya yang tegang, bahunya yang tampak berat menahan beban dunia. Aku tidak berani mengetuk. Sebagai gantinya, aku meletakkan cangkir kopi panas itu di atas sebuah meja kecil di lorong, beberapa langkah dari pintu ruang kerjanya. Cukup dekat untuk aromanya tercium, cukup jauh untuk tidak terasa mengganggu. Setelah itu, aku segera kembali ke kamarku, merasa seperti pencuri di tengah malam. Dari balik pintu kamarku, aku menunggu dengan cemas.
Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara kursi berdecit, lalu langkah kaki. Aku menahan napas. Aku mendengar langkah itu berhenti. Hening sejenak. Aku membayangkan dia melihat cangkir itu. Apakah dia akan marah? Membuangnya? Memanggil Bei Asih untuk memarahinya? Keheningan itu berlangsung cukup lama. Lalu, aku tidak mendengar apa-apa lagi. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Hanya hening. Rasa penasaran menggerogotiku. Tetapi aku tidak berani keluar. Aku akhirnya tertidur dengan perasaan cemas yang menggantung. Apa yang tidak ku ketahui adalah, di luar sana, Adrian berdiri mematung. Dia mengambil cangkir itu, merasakan kehangatannya. Dia mencium aromanya. Ini bukan aroma kopi dari mesinnya. Ini aroma yang lebih jujur. Dia menyesapnya perlahan. Matanya sedikit melebar. Pahitnya pas. Manisnya hanya sekilas di ujung lidah. Sempurna. Kopi ini terasa menenangkan. Membangunkannya dengan cara yang lembut. Bukan dengan kejutan kafein yang keras. Dia menatap cangkir di tangannya. Lalu pandangannya beralih ke pintu kamarku yang tertutup rapat. Kerutan kebingungan muncul di keningnya yang biasanya mulus. Bei Asih sudah tidur. Tidak mungkin pelayan lain berani membuatkan kopi dengan cara seperti ini tanpa diminta. Lalu siapa? Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Adrian memikirkan wanita yang tidur di kamar sebelah itu bukan sebagai Riana, atau sebagai bagian dari kesepakatan bisnis. Dia memikirkannya sebagai sebuah teka-teki, sebuah anomali. Dan di tengah keheningan rumahnya yang dingin, secangkir kopi pahit itu telah menanamkan benih rasa penasaran yang pertama. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan dengan jantung yang berdebar kencang. Aku mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Mungkin Adrian akan menatapku dengan sinis, atau melontarkan komentar sarkastik tentang tindakanku yang lancang. Tapi yang terjadi adalah, tidak ada apa-apa. Dia duduk di singgasananya di ujung meja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Dingin, berjarak, dan sibuk dengan tabletnya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang kopi itu. Seolah-olah cangkir kopi di tengah malam itu tidak pernah ada. Aku merasa sedikit kecewa, sekaligus lega. Mungkin memang lebih baik begini. Menjaga jarak aman adalah cara terbaik untuk bertahan hidup di rumah ini. Namun, sesuatu telah berubah. Aku bisa merasakannya. Meskipun di permukaan semuanya tampak sama, ada sesuatu yang berbeda dalam keheningan di antara kami. Dulu, keheningan itu terasa kosong dan menekan. Kini, ada sebuah kesadaran baru di dalamnya. Aku merasa dia memperhatikanku. Bukan lagi tatapan menilai yang dingin seperti di hari pernikahan, melainkan sebuah pengamatan yang tenang dan penuh selidik. Terkadang, saat aku sedang menyiram bunga-bunga di taman, aku merasa sepasang mata mengawasiku dari jendela ruang kerjanya di lantai 2. Atau ketika kami tidak sengaja berpapasan di lorong, tatapan matanya tidak lagi langsung beralih, melainkan menetap sepersekian detik lebih lama. Perubahan kecil itu memberiku sedikit keberanian. Aku mulai lebih sering keluar dari kamarku, tidak lagi hanya bersembunyi. Aku mulai sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Aku menemukan banyak sekali koleksi novel klasik sastra Indonesia dan dunia, terselip di antara buku-buku bisnis dan strategi yang tebal. Aku akan duduk di sana berjam-jam, tenggelam dalam dunia lain, sebuah pelarian dari duniaku yang rumit. Aku tahu, Riana tidak akan pernah melakukan ini. Dia lebih suka majalah mode atau gosip. Dan aku tahu, Adrian menyadari hal itu. Puncak dari semua perubahan kecil ini terjadi pada suatu sore yang cerah. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang sejuk dan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku sedang duduk di sebuah kursi santai di tepi kolam renang, menikmati semilir angin sambil memandangi riak air yang berkilauan. Aku tidak menyadari kedatangannya sampai bayangannya menutupi cahaya matahari. Aku terkesiap dan mendongak. Adrian berdiri di sana, sudah berganti pakaian santai, rambutnya sedikit basah. Dia pulang lebih awal hari ini. Aku sudah bersiap untuk bangkit dan memberinya ruang, sesuai dengan perjanjian tak tertulis kami. Tapi dia memberi isyarat agar aku tetap duduk.
Dia kemudian menarik kursi lain dan duduk tidak jauh dariku. Jantungku berpacu. Ini adalah pertama kalinya dia secara sukarela berada di dekatku di luar formalitas sarapan. Selama beberapa menit, kami hanya diam, mendengarkan suara alam. Suasana terasa canggung, tapi tidak lagi menegangkan seperti biasanya. Kopi malam itu, ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya rendah dan dalam. Kamu yang membuatnya. Aku menelan ludah. Jadi dia memang tahu. Iya, jawabku pelan. Tidak berani menatapnya. Hening sejenak. Aku menunggu kalimat berikutnya dengan cemas. Lain kali, lanjutnya. Jangan pakai gula. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menatapnya. Wajahnya tetap datar. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Bukan lagi es yang beku, melainkan air yang tenang. Sebuah pengakuan. Sebuah permintaan. Itu lebih dari cukup. Aku mengangguk kecil. Baik. Kenapa kamu merawat taman itu? Tanyanya lagi. Matanya beralih ke sudut taman yang kini mulai dihiasi kuncup-kuncup bunga baru. Pertanyaan itu membuatku lengah. Saya suka melihat sesuatu tumbuh. Jawabku jujur, tanpa berpikir untuk memakai topeng Riana. Rasanya penuh harapan. Adrian terdiam lama, memandangi taman itu. Rumah ini terasa terlalu steril sebelumnya. Gumamnya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kata-kata itu, pengakuan kecil yang tak disengaja itu, terasa seperti sebuah jembatan yang terbentang di antara kami. Untuk pertama kalinya, kami berbicara. Bukan sebagai Adrian dan Riana, tetapi sebagai dua orang yang berbagi ruang dan kesunyian. Sejak percakapan pertama di tepi kolam itu, dinding es di antara kami mulai retak dan mencair, sedikit demi sedikit. Dia mulai menyapaku, "Selamat pagi," saat sarapan. Terkadang, dia bahkan meletakkan tabletnya dan benar-benar memakan sarapannya. Dia mulai pulang lebih awal, tidak lagi setiap hari, tapi cukup sering untuk kurasakan perbedaannya. Kami akan duduk di tepi kolam atau di teras belakang, terkadang mengobrol ringan tentang hal-hal sepele, terkadang hanya diam bersama. Keheningan di antara kami kini terasa nyaman, sebuah kebersamaan yang tidak membutuhkan kata-kata. Aku mulai membuatkannya kopi setiap malam, dan dia akan meminumnya tanpa komentar. Sebuah ritual sunyi yang menjadi milik kami berdua. Aku mulai berharap. Aku mulai membiarkan diriku merasakan secercah kebahagiaan. Aku hampir lupa bahwa semua ini dibangun di atas kebohongan. Hingga suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam yang untuk pertama kalinya terasa seperti makan malam sepasang suami istri. Suasananya ringan. Bahkan kami sempat berbagi senyum kecil saat aku menceritakan tentang bunga anggrekku yang akhirnya mekar. Tiba-tiba, ponsel Adrian yang tergeletak di meja berdering. Nama, Mama, tertera di layar. Adrian menjawab panggilan itu dan mengaktifkan mode pengeras suara, sebuah kebiasaan yang sering dilakukannya. Halo, Ma. Adrian, sayang, apa kabar? Suara Tante Lena, ibunya, terdengar ceria dari seberang. Mama baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mama hanya mau cerita. Tadi Mama bertemu dengan teman arisan Mama, Tante Rina. Kamu ingat dia, kan? Nah, dia bilang, beberapa hari yang lalu dia merasa melihat Riana di Plaza Indonesia. Tapi katanya aneh, dia bilang Riana tampak sangat berbeda. Lebih sederhana, katanya. Dia sampai tidak yakin mau menyapa. Kamu yakin istrimu baik-baik saja, Adrian? Dia tidak sering keluar rumah, ya? Dunia di sekelilingku seakan runtuh dalam sekejap. Garpu di tanganku terasa membeku. Nasi yang sedang kukunyah tiba-tiba terasa seperti pasir. Riana. Nama itu disebut. Dan gelembung kebahagiaan rapuh yang kubangun selama beberapa minggu terakhir pecah berkeping-keping. Aku menatap Adrian. Wajahnya yang tadi rileks kini kembali mengeras. Senyum kecil yang tadi sempat menghias bibirnya telah lenyap, digantikan oleh garis lurus yang tak terbaca. Dia melirikku sekilas. Tatapan matanya kembali tajam dan penuh selidik. Kebohongan itu, raksasa tidur yang hampir kulupakan,
kini terbangun dan menatapku dengan mata menyala. Nanti Adrian telepon mama lagi. Itulah kalimat penutup dari Adrian sebelum mematikan telepon. Suaranya tetap tenang, tetapi nadanya lebih tajam dari sebelumnya. Dia meletakkan ponselnya kembali di meja dengan gerakan yang pelan dan terkendali. Namun aku bisa melihat buku-buku jarinya yang memutih. Kehangatan yang baru saja kami nikmati menguap dalam sekejap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Aku tidak berani mengangkat wajahku. Aku hanya menatap piringku yang isinya kini terasa seperti abu. Jadi, Adrian memulai. Suaranya rendah dan berbahaya. Kapan terakhir kali kamu ke Plaza Indonesia? Pertanyaan itu, meskipun diucapkan dengan nada biasa, terasa seperti sebuah interogasi. Aku merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Aku tidak ingat. Dustaku. Suaraku sedikit bergetar. Mungkin sudah lama sekali. Aku tidak terlalu suka pergi ke mall. Oh ya? Balasnya. Ada nada skeptis yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Aneh. Dulu kata ayahmu, Riana sangat suka berbelanja di sana. Dia sengaja menekankan nama, Riana, seolah ingin melihat reaksiku. Setiap penyebutan nama itu kini terasa seperti cambukan. Aku hanya bisa diam, kehabisan kata-kata, kehabisan kebohongan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami kembali ke kamar kami masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kamar yang tertutup terasa seperti pintu sel penjara yang dibanting. Hari-hari berikutnya adalah sebuah siksaan. Adrian kembali menjadi pria sedingin es dari awal pernikahan kami, bahkan lebih buruk. Kini, di balik sikap dinginnya, ada dinding kecurigaan yang tinggi dan tebal. Dia menjadi pengamat yang ulung. Dia akan menanyakan hal-hal yang tidak terduga. Siapa nama sahabatmu di universitas dulu? Atau, ceritakan tentang liburanmu ke Paris 2 tahun yang lalu. Setiap pertanyaan adalah jebakan. Aku harus terus-menerus mengarang cerita, merangkai kebohongan di atas kebohongan lain, berdasarkan serpihan-serpihan informasi yang kuingat tentang kehidupan Riana. Aku merasa seperti berjalan di atas hamparan ranjau darat. Setiap saat bisa meledak. Aku hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap kali bel pintu berbunyi, jantungku melompat ke tenggorokan. Setiap kali telepon berdering, aku takut itu adalah seseorang dari masa lalu Riana yang akan membongkar semuanya. Kebahagiaan singkat yang sempat kurasakan kini menjadi kenangan pahit yang menyiksaku. Sebuah pengingat tentang apa yang akan hilang saat kebenaran terungkap. Aku telah jatuh cinta pada Adrian. Aku mencintai ritual kopi kami, percakapan singkat kami, dan keheningan nyaman yang pernah kami bagi. Tapi pria yang kucintai itu sedang menatapku setiap hari dengan tatapan curiga. Karena aku memakai wajah dan nama orang lain. Aku ingin berteriak, mengakui segalanya, dan mengakhiri penderitaan ini. Tapi rasa takut kehilangan dia jauh lebih besar. Dan kemudian, badai itu akhirnya datang. Sore itu, langit Jakarta tampak labu, seolah ikut merasakan kegelisahan hatiku. Adrian sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Aku sedang duduk di ruang keluarga, mencoba membaca buku, tetapi pikiranku melayang kemana-mana. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Bukan suara bel yang biasa. Kali ini ditekan berkali-kali, dengan tidak sabar. Bei Asi bergegas ke depan untuk membuka pintu. Aku mendengar suara percakapan yang tertahan di depan. Lalu Bei Asi kembali dengan wajah bingung dan sedikit pucat. Nyonya, ada seorang wanita di depan. Dia mencari Tuan Adrian. Katanya dia istrinya. Darahku seolah berhenti mengalir. Tidak mungkin. Dengan langkah yang terasa berat, aku bangkit dan berjalan menuju pintu depan yang masih sedikit terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Bagai mimpi buruk yang menjadi nyata. Riana. Dia tampak sedikit lebih kurus, tetapi tetap cantik dengan rambut panjangnya yang tergerai. Dia memakai kacamata hitam besar dan pakaian yang modis. Dia menatap interior rumah dengan tatapan menilai. Sebelum akhirnya matanya menangkap sosokku. Dia melepas kacamatanya. Matanya melebar sesaat, campuran antara kaget, bingung, dan sedikit meremehkan.
Senyum sinis terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah. "Alina?" sapanya. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. "Sedang apa kamu di sini?" Dia melangkah masuk tanpa diundang. Matanya mengamatiku dari atas sampai bawah, menilai daster rumahan sederhana yang kukenakan. "Dan pakaianmu seperti itu? Di rumah suamiku." Lidahku keluh. Aku hanya bisa berdiri mematung, menatap sahabat yang telah menghancurkan hidupku sekaligus memberiku kebahagiaan paling rumit yang pernah kurasakan. Dia adalah awal dan akhir dari segalanya. "Mana Adrian?" tanyanya lagi. Kali ini lebih tajam, mengabaikanku seolah aku hanyalah seorang pelayan. "Aku harus bicara dengannya. Ada banyak hal yang perlu kami luruskan." Tepat saat kalimat itu selesai diucapkannya, dari luar terdengar suara deru mobil yang sangat kukenali. Suara mesin mobil Adrian yang memasuki halaman rumah. Jantungku serasa diremas. Ini adalah akhirnya. Momen yang paling kutakuti telah tiba. Riana tersenyum penuh kemenangan, seolah tahu waktunya sempurna. Dia berdiri tegak, siap menyambut suaminya yang hilang. Aku, di sisi lain, merasa kakiku lemas. Rasanya ingin lari, ingin bersembunyi, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Pintu depan terbuka. Adrian melangkah masuk. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Pandangannya pertama kali jatuh padaku, dengan tatapan dingin yang sudah biasa ku terima beberapa hari ini. Lalu, matanya beralih ke sampingku. Wajahnya membeku. Ekspresi lelahnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan total, kebingungan, dan kilatan amarah yang mulai menyala saat dia menatap Riana, lalu kembali menatapku. Di satu ruangan, berdiri 3 orang, seorang suami, istrinya yang palsu, dan istrinya yang asli. Dan kebenaran, akhirnya, siap untuk meledak. Waktu seolah berhenti di ruang tamu yang dingin itu. Udara terasa berat, penuh dengan kebenaran yang siap meledak. Adrian berdiri mematung di ambang pintu. Matanya berpindah dari wajah Riana yang penuh percaya diri, ke wajahku yang sudah basah oleh air mata ketakutan. Ekspresi terkejut di wajahnya perlahan berubah menjadi topeng dingin yang tak terbaca. Sebuah topeng yang kukenali dengan baik, tapi kali ini, ada kilatan badai di baliknya. Riana adalah yang pertama memecah keheningan. Dia melangkah maju dengan anggun, senyumnya dipaksakan. "Adrian, sayang, aku kembali," ucapnya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. "Aku tahu aku salah telah pergi. Tapi aku di sini sekarang. Kita bisa memperbaiki semuanya." Adrian tidak bergerak. Matanya yang tajam masih tertuju pada Riana. Menilainya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu, dia mengucapkan 3 kata yang tidak pernah disangka oleh siapapun. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya datar dan tanpa emosi. Senyum di wajah Riana membeku. "Apa maksudmu?" "Adrian, ini aku, Riana, tunanganmu, istrimu yang seharusnya," serunya. Kepanikan mulai merayap dalam suaranya. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. "Dan dia penipu. Dia hanya penggantiku." Sahabat baikku yang bodoh ini setuju melakukan sandiwara konyol ini untuk menyelamatkan muka keluargaku. Tanyakan saja padanya. Semua mata kini tertuju padaku. Aku hanya bisa menunduk. Isak tangis yang kutahan akhirnya lolos dari bibirku. Inilah akhir dari segalanya. Hukuman atas kebohonganku. Aku menunggu amarah Adrian, bentakannya, penghinaannya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Adrian menarik napas panjang. Dia tidak menatap Riana lagi. Pandangannya terkunci padaku, pada sosokku yang gemetar. Dia melihat ketakutanku, rasa bersalahku, dan mungkin sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah tumbuh di antara kami dalam keheningan. Dia mulai berjalan, tetapi bukan ke arah Riana. Dia berjalan pelan melewatinya dan berhenti tepat di hadapanku. Kilasan-kilasan pemahaman tampak di matanya. Taman yang terawat. Buku-buku sastra di perpustakaan. Kopi pahit di tengah malam. Semua potongan puzzle itu akhirnya menyatu. Itu semua bukan Riana.
Itu semua adalah wanita yang ada di hadapannya saat ini. Dengan lembut, dia mengulurkan tangannya dan menghapus air mata di pipiku. Gerakannya begitu hati-hati, seolah aku adalah sesuatu yang sangat berharga dan rapuh. Riana terkesiap di belakang kami, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tidak peduli siapa namamu di atas kertas, bisik Adrian. Suaranya kini terdengar hangat dan mantap, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Wanita yang membuatku ingin cepat pulang setiap hari. Wanita yang sabar merawat bunga-bunga layu di taman, wanita yang mengerti kopi seperti apa yang kubutuhkan saat aku lelah. Dia berhenti sejenak. Tatapannya begitu dalam hingga aku merasa bisa tenggelam di dalamnya. Itu kamu. Dia menoleh sedikit ke arah Riana yang mematung. Aku tidak pernah jatuh cinta pada nama Riana. Aku bahkan tidak mengenalnya. Lalu dia kembali menatapku. Aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang kehangatan, menghapus semua rasa takut dan dingin. Di belakang kami, Riana mengeluarkan pekikan marah yang tertahan. Ini tidak adil. Kamu milikku. Pernikahan ini adalah kesepakatan. Kesepakatan itu batal saat kamu kabur, balas Adrian dingin, tanpa menoleh. Sekarang pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di rumah ini. Kekalahan telah terpancar di wajah Riana. Bukan amarah Adrian yang mengalahkannya, tetapi penolakannya yang mutlak dan pengakuan cintanya untuk wanita lain. Dengan harga diri yang terluka, Riana berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya, meninggalkan keheningan yang kini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang canggung, tetapi hening yang penuh dengan janji. Setelah kepergian Riana, aku akhirnya berani bersuara. Maafkan aku, lirihku disela isak tangis. Aku telah membohongimu selama ini, Adrian. Dia tersenyum, senyum tulus pertama yang pernah kulihat darinya. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang terasa seperti rumah. SSSSTTT. Aku juga salah karena tidak pernah mencoba mengenalmu sejak awal. Kita akan memulai semuanya kembali dari awal. Tanpa kebohongan. Dia melepaskan pelukannya dan menatapku lekat. Tapi ada satu syarat. Apa? Tanyaku cemas. Beritahu aku namamu. Nama aslimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku memperkenalkanku diriku yang sebenarnya kepadanya. Namaku Alina. Dia mengulang nama itu seolah sedang mencicipi sebuah kata yang indah. Alina, bisiknya. Sebuah nama yang jauh lebih indah. Nama yang akan kucintai selamanya. Dia kembali memelukku, dan di dalam pelukannya, aku tahu aku telah menemukan takdirku, bukan sebagai pengantin pengganti, tetapi sebagai Alina, wanita yang dicintai dan mencintai dengan tulus. Dari kisah Alina dan Adrian, kita bisa memetik beberapa hikmah yang berharga. Pertama, cinta sejati tidak pernah terikat pada sebuah nama, status, ataupun kesepakatan. Cinta tumbuh dari ketulusan hati, perhatian-perhatian kecil, dan kenyamanan yang kita rasakan saat bersama seseorang. Adrian tidak jatuh cinta pada label Riana, tetapi pada jiwa Alina yang tulus. Kedua, kebohongan, sebesar apapun alasannya, pada akhirnya akan selalu membawa kegelisahan. Meskipun niat Alina awalnya baik untuk menolong, ia harus hidup dalam ketakutan. Hanya kejujuran, meskipun menyakitkan di awal, yang akan membawa pada kebahagiaan dan kelegaan yang sejati. Dan yang terakhir, terkadang takdir memiliki caranya sendiri yang unik dan tidak terduga untuk mempertemukan dua hati. Jalan yang paling berliku dan sulit, bisa jadi justru menuntun kita pada tujuan yang paling indah. Terima kasih sudah mengikuti kisah Pengantin Pengganti, dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Adegan mana yang menjadi favorit kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Alina? Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.